Oke, terima kasih Bapak sudah merekam ya. Baik Bapak, sebagaimana penjelasan kita kemarin di komprehensif ini, tahapan pertama Bapak kita minta mengaji, Ya, kemudian menulis satu ayat, kemudian baru lanjut diskusi kita ya. ya, Silakan Pak ke tahap pertama mengaji surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 Pak. ya Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Pak Sayuti ya. Ya, Nanti Pak makharijil hurufnya ya, tajwidnya mohon diperhatikan kembali ya ya, Al-Quran sama-sama kita jaga apa apalagi kita guru Pak. Baik Pak, kami ada diminta nih untuk menilai bagaimana kemampuan Bapak untuk memotivasi dan melakukan apa namanya pendekatan tertentu dalam pembelajaran. Jadi silakan Bapak praktik mengajar, ringkas langsung ke kegiatan intinya Pak ya. Sekitar 2-3 menit saja silakan Pak. oke. Pakai PPT lagi, Pak? Kalau mau tampilin boleh, tapi sekedarnya saja langsung ke topik materinya untuk Ya, kita Pak, lihat ya. penggunaan IT-nya. Silakan, Pak. Ringkas saja ya. Kami Ya, hanya Pak. ingin melihat tadi kemampuan Bapak memotivasi dan menggunakan model pembelajaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Baik, Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam di mana temanya yaitu hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Jadi anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kita nanti belajar, ah, Ananda semua mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi hukum bacaan nun dan tanwin. Dan yang kedua, membaca Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Oke, anak-anak Bapak semuanya? Oke, kita lanjutkan. Hukum masuk kita ke tema pembelajarannya yaitu hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, di sini ada 4 macam, di mana yang pertama idgham, izhar, iklab, dan ikhfa. Ini nanti kita bahas satu persatu. Jadi, kepada Ananda semua harus fokus. Oke? Bisa fokus? Oke, terima kasih. Masuk kita yang pertama, hukum yang pertama yaitu hukum idogom. Di mana idogom itu artinya memasukkan. Idogom itu terbagi dua, yaitu idogom diguna dan idogom bila guna. Apa itu idogom diguna, anak-anak?
Idogom yang tidak, idogom yang berdengung. Ya, benar. Kalau idogom bila guna apa itu, nak? Idogom tidak berdengung. Ya, terima kasih. Oke, udah paham? Adapun huruf daripada idogom biguna itu, anak-anak, itu ada 4. Yang mana itu? Ya, waw, mim, nun. Dan ada pula dia huruf idogom bila guna itu ada 2. Mana-mana dianya? Yaitu huruf lam dan ro. Udah paham anak-anak? Ayo coba kita perhatikan contohnya ini. Yang pertama, miyah tasi. Coba kita perhatikan. Nun mati bertemu dengan ya. Jadi nun mati itu kita masukkan ke ya. Itu disebut dengan idogom biguna. Satu lagi, milababin. Nun mati bertemu dengan lam. Itu disebut dengan idogom bidam guna. Oke? Udah paham semua anak-anak Bapak semuanya? Oke, terima kasih. Masuk kalau sudah paham, ayo kita buat kerja kelompok. Oke. Kerja kelompok ini nanti kita bahas di lain kali ya, anak-anak. Oke, terima kasih. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Ada nanti LKPD yang harus dibuat oleh anak-anak Bapak nanti, yaitu mengerjakan soal berbentuk kuisis. Ya, ini nanti saya Bapak kirim ke link, Bapak kirim linknya nanti ke grup nanti, ya, baru dikerjakan di rumah ya anak-anak. Oke, terima kasih. Sebagai kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai hukum nun mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Dan sebagai pembelajaran yang akan datang yaitu hukum mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di close materinya, Pak. Baik, Bapak, mohon sekarang Bapak menulis satu ayat ya. Ya, Pak. Bapak tulis Inna a'tayna kal kautsar. Pak, bismillah. Udah, Pak. Boleh ditunjukkan ke saya, Pak? Kenapa Jadi ya? sekarang lagi, Pak. Oke, oke. Udah, Pak. Oh, oke. Baik, Pak Ahmad Sayuti. Kita lanjutkan ke diskusi sebentar ya. Bapak pernah buat proposal PTK, Pak ya? Kalau iya Pak, proposal udah Pak, udah. Laporannya sudah juga. Belum, belum. Oke, PTK kemarin masalah apa yang Bapak angkat? Meningkatkan fokus peserta didik dalam proses pembelajaran agama Islam dengan penerapan metode pembelajaran aktif di SDN di kelas 5 SDN 0506 Tanggabosi, Pak. Oke, jadi yang mau ditingkatkan apa tadi? Fokus. Iya Pak, metode pembelajaran aktifnya Pak. Baru dengan fokusnya Pak. Oh ya, ya, ya. Kenapa memang ada masalah apa dengan fokus mahasiswa di situ? Ya, ada beberapa di antara peserta di pembelajaran guru di PAI, Pak, masih banyak yang apa enggak umpamanya pas saya mengajar
ada yang ketiduran, ada yang Hmm. bermain-main gitu, Pak. Oke. Itu berapa persen siswa yang bermasalah, Pak? Sekitar dua berapa itu ya? Dari 20 siswa, 5 orang, Pak. Oh, sedikit yang bermasalah ya. Iya, iya. Oke. Kalau itu yang 5 orang hanya bermasalah, itu kira-kira kapan Bapak berhenti PTK-nya? Apakah sampai kelimanya taubat atau cukup 3 dari 5 taubat itu sudah berhenti siklusnya? Kayaknya 3, Pak, udah berhenti. Oke, tapi nanti dinilai sama pengunjung inilah ya, mentor ketika yang PTK-nya. Nanti saya tidak terlalu mengomentari dalam. Baik Bapak, berikutnya Bapak kan dalam kurikulum Kumar ini ya kan kita buat modul ajar ya. Iya, Pak, ya. Kalau dulu mungkin RPP namanya ya atau PP ya. Iya, Pak. Oke, nah dalam modul ajar itu ada sumber ajar ya. Iya, Sumber Pak. ajar yang Bapak gunakan apa aja Pak? Sumber ajarnya yang pertama, Pak, buku buku agama kelas 5, Pak. Terus? Ya, video pembelajaran, Pak, yang dibuat dari YouTube, Pak. Seperti mengaji, Pak, di situ kan ada kori. Nah, gitu, Hmm. Pak. Oke, baik. Selain itu apa lagi? Eh ya, sumber. Aduh. Itu aja. Ya, iya, Pak. Oke, boleh. Ya, intinya sumber ajar semakin banyak semakin bagus, Pak ya. Iya, Jadi Pak. usahakan sumber ajar itu tidak hanya ke buku utama sekolah yang dibagi-bagi gratis itu, tapi juga kita merujuk referensi yang lain yang intinya lebih memotivasi siswa dalam belajar ya. Nah, Ya, kita bisa ngambil video-video terkait di YouTube seperti Bapak bilang tadi ya. ya, Pak, ya. Tidak melulu mengaji, boleh jadi juga ada kasus mungkin ada sebuah film pendek yang punya pesan-pesan moral yang Iya, terkait Pak. dengan materi yang kita ajarkan. Baik, berikutnya Bapak, kami ingin tanya sedikit ini tentang seorang guru yang baik itu kan harus memiliki 4 kompetensi, Pak ya. Apa aja itu, Pak? Yang pertama, kompetensi pedagogik, Pak. Yang kedua, Kedua, kompetensi kepribadian, Pak. Yang yang ketiga, ketiga, kompetensi sosial, Pak. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional, gitu, Pak. oke, kompetensi pedagogik itu apa, Pak? Di mana guru bisa memahami peserta didiknya, yaitu merancang pembelajarannya atau melaksanakan pembelajarannya yang mendidik serta mengevaluasi hasil pembelajarannya, Pak. Kayak gitu, Pak. Oke, dalam penilaian siswa kita menilai beberapa aspek, Pak ya. Ada 3 aspek paling tidak yang kita nilai. Yang pertama itu ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Bisa Bapak jelaskan perbedaan ketiganya, Pak? Afektif itu apa yang kita lihat, kognitif itu apa, psikomotor itu apa? Kalau dia afektif, apa ya? Oh, kalau dia psikomotorik dari fisiknya, Pak, dari jiwanya, kemampuannya Pak berpikir. Itu psikomotor. Iya, psikomotor, Pak. Oke. Kalau Terus apa tadi, Pak? Afektif ya? kognitif. Kognitif, proses berpikirnya siswa, Pak. Oke, kalau psikomotor, oh Psikomotor, tadi psikomotor itu ya. ya udah, Pak. Kalau afektif, Afektif, kita melihatnya bagaimana caranya memperoleh pengetahuan yang diberikan oleh seorang guru, Pak. ada terbalik-balik itu Pak ya. Afektif itu cenderung kita melihat kepada berkaitan dengan perasaan sikap, sikap, ya, sikap. Kalau kognitif itu pengetahuannya, itu kognitif Pak. Yang terakhir psikomotor itu keterampilannya, ya. Ya, Pak. Oke, jadi dipertajam lagi Pak ya, karena kita sebagai guru kan harus bisa melihat itu semua ya. Baik Ya. Pak Rusul, ada mau disampaikan, ditambahkan Pak? Sampai tidak ada. Baik, sudah bagus Bapak dipertahankan dan semoga bisa betah, tidak mundur-mundur sampai dengan akhir di PPG ini. Semoga dimudahkan Allah, bisa lulus sampai ke tahap akhir. Tugas-tugasnya jangan lupa dijaga, diupload segera Pak ya, termasuk rekaman video dari konferensi ini. Oke Pak, boleh keluar Pak.
dan di close rekamannya. Sukses selalu buat Pak Ahmad Sayuti. Oke Pak, terima kasih. Sukses selalu buat Bapak juga ya Bapak. Amin.